Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas Rohili atau Bang Ili akan membawakan sebuah acara podcast trend, yaitu yang mana acara ini merupakan acara mewawancarai santri-santri yang terbilang sukses di masanya. Insya Allah acara ini akan menginspirasi para pemuda-pemuda Islam di masa yang akan datang. Ingat, pesantren bukan sebagai hambatan untuk berprestasi. Justru pesantren itu merupakan batu loncatan terkuat untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mari kita saksikanlah. Oke, selamat datang di Podcast Trend. Podcastnya anak pesantren. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah datang, yaitu kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Mungkin di sini para sahabat MHC bertanya-tanya, siapa orang ini? Orang yang sangat begitu ganteng, luar biasa, berharisma. Oke, kita bertanya, namanya siapa, Kang? Baik, nama saya Buni Badur Rahman, asal dari Pamarican. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah menempati kelas 12 MIPA 1 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ciamis, Kang. Seperti itu. Iya. Kalau kita dengar ya para sahabat MHC, bahwasanya rumah beliau itu terhitung jauh gitu kan. Itu untuk berangkat ke sekolah dari rumah atau dari pesantren atau dari kos, dari mana? Ya, kebetulan jarak rumah saya ke Ciamis itu lumayan jauh ya. Ya alhamdulillah saya memilih untuk berdiam diri di pondok pesantren, Kang, tentunya. Di pesantren mana? Nah, untuk itu saya itu sekarang berdiam diri di Pondok Pesantren Manarul Huda Ciamis. Tepatnya itu di pusat kota Ciamis, mungkin bisa disebut seperti itu, Kang. Iya. Soalnya kan saya memilih Pondok Pesantren Manarul Huda Ciamis itu ya begitu, yang pertama tempatnya yang strategis. Adapun tempat pesantren menuju sekolah itu tidak terlalu jauh lah. Bisa disebut cukup dekat lah. Ini kan kalau kita lihat ya para sahabat MHC, bahwasanya pondok pesantren di Ciamis itu banyak gitu kan. Kenapa Kang Mugni memilih di pondok pesantren Manarul Huda, tidak di yang lain ya? Untuk itu awal saya memilih pondok pesantren Manarul Huda itu sebetulnya saya itu sudah ingin melanjutkan itu dari MTS, Kang. Jadi pas waktu itu saya MTS, saya punya kakak. Nah, kakak saya itu sudah pesantren di Ciamis, tepatnya di Manarul Huda ini. Jadi saya itu dari dulu itu udah kepikiran ingin seperti kakak saya gitu. Ya, itu nama kakaknya siapa ya? Kalau boleh tahu gitu. Kakak saya itu kakaknya perempuan ya, Kang. Untuk namanya Leli Uli Nikmah. Oh, Teh Leli. Ya. Oh iya. Dulu saya sempat dengar ini para alumni Pondok Pesantren Manarul Huda, bahwasannya Kak Leli itu merupakan alumni yang sangat luar biasa. Beliau sampai sekarang pencapaiannya itu sudah menjadi dokter ya. Alhamdulillah begitu. Alhamdulillah kakak saya sekarang sudah bekerja sebagai dokter. Oh ya, alhamdulillah rabbil alamin. Oh, jadi mungkin yang pertama kali Kang Mugni sampai ke sini itu yaitu kakaknya dulu sempat di pondok pesantren Manarul Huda. Di dalam perjalanan pondok pesantren, mungkin kita bertanya-tanya dulu ya para sahabat-sahabat MHC, bagaimana perjuangan pertama kali kehidupan baru di pondok pesantren. Kang Mugni dulu sempat nangis dulu atau bagaimana gitu di pondok pesantren, atau langsung betah? Alhamdulillah, Kang, soalnya kan saya juga kan dari tadi kan udah bilang bahwasanya itu saya udah punya keinginan dari waktu dulu. Nah, alhamdulillahnya juga saya dulu sudah diberi hidayah mungkin ya. Saya juga pas waktu MTS ya sama pesantren. Jadi pas waktu saya masuk ke Manarul Huda Ciamis ini, mantap sekali. Jadi terasa gitu gimana ya, langsung terasa keluargaannya. Saya alhamdulillah tidak pernah nangis, Kang.
Oh jadi langsung betah lah gitu kan di pondok pesantren karena ini para sahabat MHC ya, kalau pengen cepat betah itu kita harus ada keinginan kuat kali ya dari Ya, diri sendiri untuk betul sekali. mondok, membuat kehidupan baru, eh, supaya untuk lebih berwarna lagi di dalam perjalanan kehidupannya. Iya, seperti itu Kang. Terus itu setelah betah di pondok pesantren, apa aja kegiatan Kang Mugni gitu selama perjalanan sampai saat ini? Ya mungkin seperti orang lain juga ya Kang, saya juga ketika ditempatkan di tempat baru ya seperti itulah. Kita juga sebagai makhluk hidup perlu beradaptasi mungkin ya. Beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan teman-teman yang baru. Nah, sering berjalannya waktu, teman-teman saya alhamdulillah ya semakin banyak, relasi pertemanan semakin banyak. Nah, terus kemudian ya mungkin setelah sekian tahun atau sekian lamanya saya di sini, saya juga merasakan nikmatnya menjadi santri. Jadi dengar-dengar informasi dari luar bahwasannya Kang Mugni ini sempat jadi ketua OSIS ya katanya. Itu betul Kang? Untuk hal itu alhamdulillah ya Kang, pas waktu saya bersekolah di Mandua Ciamis tepatnya pada kelas 11 Kang. Iya, iya, iya. Tahun saya itu periode 2019-2020 ya, alhamdulillah sekali saya diberikan kepercayaan oleh warga Mandua Ciamis khususnya, dan mungkin para guru-guru juga. Alhamdulillah saya bisa dikatakan yang mungkin sebagai ketuanya seperti itu Kang. Itu Kang Mugni bisa jadi ketua itu keinginan sendiri atau emang dorongan dari warga Mandua atau bagaimana? Mungkin untuk itu saya juga ya dibilang berharap atau terlalu berharap tidak, tapi punya keinginan sih sebenarnya. Soalnya prinsip hidup saya itu ketika kita tidak ingin dipimpin, maka kita harus bisa memimpin. Nah, seperti itu Kang. Jadi ya mungkin pas awal-awal juga kan saya melihat senior khususnya di organisasi siswa atau OSIS itu, mereka itu wah banget gitu kayaknya. Mungkin apa sih, saya juga kenapa gak bisa gitu Kang. Jadi saya itu punya keinginan lah sedikit-sedikit. Nah, jadi begitu ya para sahabat MHC, bahwasannya bagi kalian dimanapun yang tidak ingin dipimpin harus berani memimpin. Kalau tidak mampu memimpin harus ingin dipimpin. Jadi orang itu harus profesional ya, gitu kan. Jangan sampai kita enggak mau dipimpin, disuruh mimpin enggak mampu gitu kan. Nah, jadi itu sangat bagus sekali. Itu ngomong-ngomong kan Kang Mugni ini kan sebagai santri di pesantren itu kan pasti ada kegiatannya, kegiatan mengaji dan lain sebagainya. Ditambah lagi Kang Mugni di sekolah sebagai ketua OSIS, banyak kegiatan, pasti punya tanggung jawab lebih. Itu bagaimana Kang untuk membagi waktunya gitu kan, supaya semuanya itu berjalan sukses, itu bagaimana? Untuk hal itu yang saya rasakan ya Kang, jadi kan saya juga sama pelajar lah. Jadi istilahnya saya juga masih terus belajar ya Kang. Jadi untuk hal memanage waktu mungkin itu juga masih menjadi kekurangan saya. Jadi tapi saya insya Allah terus belajar. Ya untuk memanage waktu tersebut, untuk kegiatan sekolah, untuk kegiatan organisasi, untuk kegiatan pesantren, untuk kegiatan belajar mengajar di pesantren, mungkin saya juga alhamdulillah lah bisa membagi waktu lah lumayan gitu Kang. Jadi membagi waktunya itu kayak kalau misalkan saya lagi dibutuhkan banget nih di sekolah, jadi saya juga menempatkan diri gitu Kang. Posisi saya yang paling penting itu harus di mana gitu. Nah itu ya kan, ini khususnya ya kan kita sebagai santri pasti punya beban mengaji gitu kan. Apalagi di sini kan para sahabat MHC pasti merasakan lah yang namanya menghafal gitu kan. Kita harus menghafal Quran, terus kita harus menghafal kitab kuning,
kita harus bisa membaca kitab kuning, ditambah lagi kita itu contohnya kamu ini kan punya jabatan di sekolah, harus selalu hadir di dalam kegiatan gitu kan. Itu bagaimana cara membagi antara belajar dan aktif di sekolah gitu kan. Aktif di sekolah dan belajar. Itu bagaimana caranya gitu bisa berjalan seperti itu? Ya mungkin untuk itu juga saya katakan juga kan lumayan susah ya untuk membagi waktu, tapi alhamdulillah setelah dijalani sering berjalannya waktu, kita itu menyesuaikan Kang gitu Kang. Jadi jadi awalnya itu kan ya awal-awal saya dituntut jadi ketua OSIS itu kan waktu saya itu masanya lagi pandemi gitu Kang. Jadi mungkin di sana juga kan saya berpikir harus bagaimana itu cara kepemimpinan seorang pemimpin yang berada dalam keadaan seperti itu Kang. Jadi ya mungkin pada kala itu lebih banyak di pesantrennya ya Kang. Pas waktu periode saya itu. Jadi mungkin saya di pesantren tapi tidak meninggalkan kewajiban saya waktu di sekolah. Jadi untuk misalkan membagi waktu hal-hal seperti menghafal, seperti mengaji atau apapun itu, ketika misalkan saya dibutuhkan di sekolah, jadi saya itu dulu pernah ke sekolah itu bawa majmu Kang. Majmu hafalan. Nih hebat nih, ini santri teladan bener nih. Kan biasanya kok kita sekolah kan sibuk main HP gitu kan ya. Kalau ini kamu ini teladan. Jadi sekolah itu bukan buka HP, tapi buka majmu kali ya. Ya gimana ya, disebut teladan juga lah, biasa aja sih Kang. Tapi waduh. Biasa santri. Gimana ya, kata saya tuh kalau misalkan saya cuma fokus di satu bidang ya mungkin bidang yang lainnya juga akan terbengkalai gitu. Betul. Jadi ketika saya misalkan di sekolah diberikan tanggung jawab, saya menjalankan dulu tanggung jawab tersebut, membereskan tugas-tugas saya. Nah, ketika ada sela-sela waktu kosong bisa saya gunakan untuk istirahat, kemudian ya mungkin sedikit-sedikit lah membaca, membulak-balik gitu hafalan saya. Seperti itu Kang yang saya rasakan. Jadi begitu ya sahabat MHC. Oke, sambil berjalan haus, boleh minum? Iya. Siap Kang. Ya, minum dulu. Lumayan ya Kang, menguras tenaga. Iya. Karena yang kita bicarakan juga kan ini merupakan hal yang luar biasa gitu kan, menguras pikiran gitu kan, menguras pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, kamu ini juga aktif jadi pesantren sebagai pengurus gitu kan? Ya, alhamdulillah kebetulan juga ketika saya naik ke kelas 2 akhir gitu ya, sebelum naik kelas 3 saya juga diberi amanat di pesantren. Jadi double Kang. Double. Ya, double otomatis di sekolah sebagai pengurus, di pesantren juga sebagai pengurus juga. Pengurus. Itu kalau di pesantren menjabat sebagai apa? Nah, alhamdulillah untuk di pesantren saya itu menjabat sebagai sekretaris mungkin. Sekretaris juga. Ya, masih termasuk BPH sih. Iya. Jadi ini ya para sahabat MHC, ini merupakan dua jabatan yang sangat berat gitu kan. Di sekolah sebagai ketua, di pesantren pun sebagai sekretaris, sama-sama BPH, sama-sama harus hadir gitu kan di setiap momen-momen penting organisasi tersebut gitu kan. Tetapi beliau bisa menjalaninya dengan sangat baik. Ngomong-ngomong, dari kesibukan antara di sekolah dan di pesantren, dua-duanya memegang amanah yang sangat luar biasa. Sebenarnya kamu itu betah nggak di pesantren ya, atau gimana? Ya, kalau kata guru saya yaitu Pak Ajengan, kita itu kesini itu bukan mencari betah Kang. Nah, dengar tuh para sahabat MHC, jangan cari apa? Jangan cari betah. Jangan cari betah di pesantren itu. Itu yang dicari. Tapi kita harus mencari karena butuh gitu kan. Butuh. Ya, kalau prinsip itu diterapkan, insya Allah lingkungannya seperti apapun, ketika kita dijalani, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Ya walaupun sedikit-sedikit ada rasa
gimana ya, rasa kayak bosennya atau gimana Pasti. pasti ada ya Kang. Yang namanya perjuangan itu nggak ada yang nyaman di mana-mana pun. Iya. Perjuangan itu cenderung kita merasa lelah, ada kalanya jenuh gitu kan, ada kalanya kita bosan dengan apa yang kita lakukan. Tetapi karena kita butuh ya, dibutuh akan pengalaman, butuh akan ilmu, disitulah timbul kenyamanan dalam perjuangan gitu ya. Dia bukan kenyamanan karena santai, tetapi nyaman karena butuh di dalam proses perjuangan. Ya, Nah, jadi seperti begitu. Eh, Barangkali ada tipnya nggak biar bisa merasa butuh untuk mencari ilmu pesantren sehingga menimbulkan kebetah gitu kan. Di betahnya itu dari butuh, Iya. bukan butuhnya dari betah. Iya. Nah, itu apa yang suka dilakukan oleh Kang Muni gitu biar enjoy di pesantren. Untuk hal itu sih sebenarnya harus kembali ke diri masing-masing ya Kang. Diri masing-masing juga ya. Iya, soalnya kan ada tipe-tipe orang itu ya macam-macam lah Kang. Ada Iya. yang mungkin adaptasinya itu lama, mungkin setelah beberapa tahun baru bisa adaptasi atau apa. Ya kan kebetulan saya itu orangnya ya bisa dikatakan cepat beradaptasi dengan lingkungan mungkin ya Kang. Jadi alhamdulillah saya itu ketika awal-awal masuk ya mulai di sana beradaptasi dengan lingkungan sudah lumayan bagus ya Kang. Jadi kita itu ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya sudah mulai terasa bahwa kita itu yang membutuhkan. Sehingga kita tetap bertahan karena kita membutuhkan. Terutama lagi yang saya pikirkan itu ketika Pak Ajengan pernah berkata bahwasanya kita itu kesini ya harus karena butuh, dan juga pas kala itu juga saya berpikir bahwasanya ketika saya nanti keluar dari pondok pesantren saya itu harus membawa sesuatu gitu ya kan. Untuk itu kembali betul. ke masyarakat itu harus ada yang dibagikan gitu Iya, jadi harus ada oleh-olehnya ya. Ya, Nah, seperti jadi para peserta MHC kita pun supaya kita bertahan di pesantren, yaitu harus kita sampai menemukan apa yang kita butuhkan. Ya, jadi selama kita belum menemukan yang kita butuhkan, ya kita harus tetap berjuang dan bertahan di pesantren. Ya, seperti itu. Oke. Terus barangkali kan kita ya sering gitu banyak santri yang mengeluh akan kegiatan pesantren dan kegiatan sekolah. Biasanya santri tersebut itu ujung-ujungnya keluar gitu kan, ujung-ujungnya malah keluar gitu kan. Ya kalau keluar pindah pesantren ya gak apa-apa gitu kan. Nah kalau keluarnya sampai gak mondok lagi kan kasihan ya, gak tuntas gitu kan perjuangannya. Nah itu barangkali dari Kang Mugni supaya yang masih bertahan di pondok ini apa pesan dari Kang Mugni gitu supaya tetap bertahan di pondok pesantren ini. Ya mungkin itu juga hal seperti itu juga kembali ya Kang kepada diri masing-masing dulu ya Kang. Ya. Soalnya kan kalau mindsetnya seperti ini, mindset orang-orang kan berbeda-beda ya Kang. Kalau misalkan mindset saya seperti ini, mindset orang belum tentu sama ya kita ya Kang. Yang mungkin untuk orang-orang yang mungkin bisa dikatakan keluar tidak pesantren lagi, ya mungkin juga mereka juga mempunyai mindset ya bahwasanya emang mereka itu ditakdirkan harus seperti itu Kang. Jadi saya juga tidak berfanatik bahwasanya yang keluar itu gimana-gimana ya Kang, tapi kan kita lah berhusnudon saja ya Kang. Berhusnudon ya. Ya, tapi sebisa mungkin kita usahakan sebisa-bisa pasti bisa ya Kang. Jadi tanamkan pada diri itu keyakinan bahwa kita itu bisa menjalankan kehidupan ya mungkin bisa dikatakan santri itu hidup di dua alam Kang, yang sekolah itu. Ya. Ini kayak alam gaib sama alam nyata gitu. Dia masih dua alam ini apa? Maksud dari dua alam itu ya yang pertama kita dituntut harus bisa di pesantren, dan yang kedua kita dituntut harus bisa aktif juga di sekolah gitu ya Kang maksud saya. Ya mungkin
saya titip pesan untuk teman-teman yang pesantren di mana aja, usahakan kalau misalkan kita sudah mulai memasuki lembaga tersebut, kita harus bisa sampai jadi harus pulang itu membawa oleh-oleh kan. Iya, iya. Jadi kalau ada guru saya mengatakan ketika kita sudah terlanjur basah, basahkan semuanya. Basahkan semuanya. Nanti kita akan merasakan nikmatnya. Renang itu seperti apa sih, Kang? Nah, iya, Iya. betul banget. Jangan nanggung ya. Iya, Jangan sampai berjuang setengah-setengah gitu kan. Baru juga kaki basah Iya. udah naik lagi gitu Iya. kan. Jadi harus betul-betul merasakan seutuhnya perjuangan itu. Karena biasanya kalau kita berjuang setengah-setengah mungkin hasilnya juga nggak akan jelas ya. Ya, hasilnya juga mungkin setengah-setengah. Ya, setengah-setengah juga gitu kan. Ya mungkin itu dikarenakan saya juga kan punya cita-cita itu ya pengen masuk lah di perguruan tinggi negeri gitu kan. Oh, cita-citanya di mana perguruan tinggi negerinya? Saya itu cita-cita ya mudah-mudahan Allah beri jalan ya Kang. Ya, iya, Saya iya. itu ingin masuk di perguruan tinggi negeri Universitas Pajajaran Kang. Amin, amin. Wah, bagus Ya, banget. mohon doanya. Mudah-mudahan tercapai. Ya, amin. Soalnya kan itu juga yang mungkin dijadikan alasan bahwasanya itu kita itu harus punya tujuan itu dikarenakan ya seperti itu. Harus punya tekad lah untuk menggapainya gitu kan. Iya. Harus ada ikhtiar yang maksimal sampai ke titik itu. Iya. Nah, kalau kita berhenti di jalan mau sampainya kapan gitu Iya. kan. Dia harus betul-betul sampai ke penghujung di dalam perjuangan tersebut. Jadi ketika kita menjalani sesuatu itu harus terasa nikmatnya bagaimana kan Nah, gitu. iya, Itu betul. yang saya tanamkan lah. Ya. Jadi ya para sahabat MHC, bahwasannya kesedihan kita saat ini itu akan menjadi cerita indah di masa yang akan mendatang. Jadi kalau kita sedang merasakan kesulitan, terus kita merasakan kesedihan di dalam perjuangan, apa kuncinya? Nikmati saja gitu kan. Nikmati, jalani dan syukuri ya kan tentunya. Nikmati, jalani dan syukuri dan tuntaskan Nah. kali ya, barusan tuntaskan sampai akhir dan nanti pun akan merasakan hasilnya dan cerita indah dari kesulitan tersebut. Oh iya, jadi mungkin untuk pesan Kang Mugni kepada para santri-santri atau yang belum pernah mondok gitu kan, bagaimana sih motivasi terbesarnya supaya kita ini sukses gitu kan? Karena para sahabat MHC ini telah terbukti ya, kita menjadi santri itu tidak menghambat kesuksesan di dalam organisasi atau di sekolah gitu kan, tetapi justru nilai plus kita mempunyai kelebihan ilmu agama dan kita pun bisa aktif di bidang yang lainnya. Itu bagaimana pesannya? Ya mungkin yang pertama ya pesan dari saya untuk sahabat MHC semua, yang pertama itu kita harus yakin, karena kan apabila kita sudah yakin, kita sudah meniatkan bahwa saya itu bisa, insya Allah Allah akan memberikan jalan seperti itu. Terus yang mungkin yang kedua, apabila kita diberikan suatu amanah atau tanggung jawab, kita jangan terlebih dahulu mundur, atau kalau istilah bahasa Sunda itu kumeok sama meh dipacok. Nah, iya betul. Nah, gitu. Jadi istilahnya itu jangan ketika kita diberi tanggung jawab, jangan dulu saya itu berbicara saya itu tidak bisa, tapi harus mempunyai pola pikir bahwa saya itu bisa gitu. Jadi ketika kita diberi tanggung jawab, langsung saja siap, walaupun ya kedepannya gimana ya. Tapi setidaknya kita juga harus punya landasan bahwa kita itu siap menghadapinya gitu. Terus ya yang mungkin yang terakhir, ingat pokoknya pesantren itu bukan sebagai halangan atau hambatan kita bisa sukses di mana saja. Ya mungkin seperti pelajarlah bahwasanya kita bisa nyantri sambil bersekolah seperti itu. Dan juga
pesantren juga tidak menghalangi santrinya untuk berprestasi di sekolah. Seperti itu. Nah, mungkin itu pesannya dari Kang Mugni, yaitu sebagai tamu pertama di acara podcast Trend. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Amin. Terima kasih atas kehadirannya Kang Mugni ya. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi terbesar bagi kita semua. Amin. Mungkin dicukupkan sekian untuk episode pertama kali ini. Terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.